Kenapa kita para apologet ini selalu bahas-bahas tentang Tritunggal? Supaya semakin banyak yang paham, karena banyak mikir selalu. Ternyata masih banyak juga berpikir Tritunggal, tiga Tuhan, tiga Tuhan. Sebenarnya saya bosan, jujur aja bosan dengar narasi seperti itu. Karena ketika saya tes nanti, coba jelaskan menurutmu Tritunggal itu seperti apa? Keliru, liar, ya, salah. Tetapi itulah yang mereka pahami Tritunggal. Saya dulu adalah Kristen Tritunggal, lalu saya meninggalkan Kristen Tritunggal, dan sekarang saya jadi Unitarian. Dia juga yang mengatakan saya sekarang pindah ke oneness katanya. Karena saya ingin maunya agama, ya agama itu yang monoteis. Dan saya tanya, emang sejak kapan Tritunggal itu tidak monoteis gitu loh. Nah, saya tes ini, Tritunggal yang menurut kamu Tritunggal itu seperti apa? Jelaskan sama saya. Dijelaskan, jatuhnya Triteisme, bukan Tritunggal. Ya, saya nggak bosan bilang, ini ayatnya untuk kalian. Saya nggak bosan bilang ini. Ya, nih. Iman Kristen itu bukan iman Kristen yang gampang bilang Allah satu udah siap. Enggak. Iman Kristen adalah iman yang tegas, ya. Nah ini, Yakobus 2 ayat 19 saya bacakan. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Baik, bagus kalau kamu bilang Allah itu satu. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau orang Kristen cuma bisa bilang Allah satu, apa bedanya kamu sama setan? Ya. Apa bedanya kamu sama setan? Ya. Makanya selalu saya nggak capek-capek bilang ya. Nggak capek bosan sebenarnya kasih tahu. Dan banyak orang nggak bingung apakah ini salah dari mana. Memang di gereja memang jarang diperkenalkan apa itu Tritunggal, kan seperti itu. Ya. Kalau iman Kristen itu nggak berhenti sampai bilang Allah Esa, Allah satu. Kita tahu Allah Esa. Dari Ulangan 6 ayat 4 juga udah tahu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Adonai Echad. Ya, Adonai Echad. Tetapi kan di situ pakai kata Eloheinu. Nah ini pentingnya waktu saya katakan belajar budaya Timur Dekat Purba. Budaya Timur Dekat Purba yang saya bawa pun nggak separah Bu Sofi kok. Maksudnya nggak separah apa. Kalau Bu Sofi kan mendalam banget teman-teman itu. Aduh bahasanya berat. Tapi saya gampangkan aja bagaimana memahami Tritunggal itu. Dari segi pandang budaya Timur Dekat Purba. Budayanya Yahudi. Makanya yang saya bawa pun Profesor Benjamin Sommer. Seorang ahli cendekiawannya orang Yahudi. Seorang ahli teolognya orang Yahudi. Dia orang Yahudi tidak percaya Yesus. Tapi dia bisa menerima konsepnya Tritunggal. Karena memang ada di dalam kitab Johar. Kitabnya orang Yahudi. Kan gitu. Ya. Tapi banyak orang Kristen Tritunggal kan tiga Tuhan bang. Loh bukan lah. Makanya kalau saya tegas saya katakan yang tidak percaya Tritunggal itu bukan Kristen. Ya, tapi komunitas. Ya. Saya selalu bilang yang tidak percaya Tritunggal itu adalah komunitas bukan Kristen. Komunitas apa? Komunitas bidat, karena sudah dikutuk oleh ajaran gereja. Jadi kalau sudah ada sampah di sini nih, ini merepresentasikan bidat nih, dibuang ini tempat sampah nih dibuang, bro. Oke, ada orang yang ambil sampah ini, diambil lagi, diletakkan di piring emas, ya. Padahal ini sampah ditaruh di atas piring emas. Jadi yang kamu lihatnya seolah-olah layak, padahal tidak layak, ya kan? Padahal ini sudah tidak layak, tapi seolah-olah layak karena diletakkan di piring emas. Apa itu piring emas? Kristen. Ya, pakai nama Kristen supaya seolah-olah layak, seolah-olah Kristen. Ternyata bukan. Ya. Apa Mawar? Kamu nggak usah ngajari saya. Kamu bukan orang Kristen. Ya, kamu bukan orang Kristen. Nggak usah ngajari saya. Kamu disuruh ditanya ke atas aja, ditanya ada berapa ritus Kristen, nggak paham sok-sok ngomong budaya. Belajar bahasa Indonesiamu dulu. Jangan kayak anak-anak di sini. Nah, nggak berani naik kan? Nggak berani naik kamu. Ngomongmu hebat sekali di bawah. Nah. Kita lihat. Berani. Ya, ada berapa ritus Kristen, bro? Ya silakan hitung sendiri. Itu ada berapa ritus? Oh, nggak tahu tuh. Itu urusan Anda. Nggak tahu ritus Kristen. Ya namanya kebudayaan ya banyak. Namanya kebudayaan ya banyak ya. Apa itu kebudayaan? Apa itu kebudayaan? Apa itu kebudayaan? Karya manusia. Jadi apa itu kebudayaan? Kristen itu memang bukan agama. Kristen itu kebudayaan. Sehingga banyak demo. Baik, Pak. Bodoh sekali kau. Belajar lagi. Saya tanya ritus Kristen kau nggak tahu tapi sok ngomong Kristen sama saya. Hello, are you okay? Otakmu dicek dulu. Ya. Saya nggak ini. Ya, saya nggak sempat apalah ngapain ngasih sampah di komal saya. Pengajaranmu pengajaran sampah ritus saja kau nggak tahu sok ngomong Kristen sama saya. Saya tanya sekali lagi, open mic-mu. Saya tanya open mic-mu, apa itu ritus? Ayo, kalau kamu paham Kristen harus paham itu ritus apa. Pertanyaan saya gampang ini, ritus itu apa? Ritus saja nggak tahu sok ngomong kebudayaan. Belajar bahasa Indonesia yang benar. Ya. Belajar bahasa Indonesia yang benar. Open mic dalam waktu hitungan 3 menit. Kalau nggak di 3 detik, kalau nggak dibuka mic-mu dalam 3 detik, saya buang ke dalam Tartarus. Ya. Open mic-nya 1 2 ayo 3 oke, anatema, pergilah ke Tartarus. Ya, ritus saja nggak tahu sok-sok ngajari saya.
Kebudayaan itu banyak, kebudayaan ini, kebudayaan itu, jenengan iki wong edan. Jenengan paham? Orang paham masih. Apa iku Kristen? Orang mudeng aku masih so ngajarin saya jenengan iku piye? Otakmu iku piye? Jangan ngajarin saya kamu. Heeh. Kebudayaan. Kenapa saya tanya ritus? Ya. Kristen itu tidak berkembang di satu tempat, bukan dari budaya. Kalau budaya, satu tempat dengan tempat yang lain itu tidak sama. Contohnya, wilayah Batak itu punya Tuhan namanya Debata. Debata mulai jadi Nabolon. Sistem kepercayaannya ada jelas. Lalu misalnya kita pergi ke Kalimantan, ada agama tradisional namanya Kaharingan. Mereka punya sistem yang berbeda. Tuhannya sama nggak sama orang Batak? Ya nggak sama. Ya, punya sistem tata cara yang berbeda. Misalnya, kalau kamu melakukan seperti ini, nggak boleh, pantang katanya. Harus seperti ini. Bentuk badanmu harus gini, pakaianmu harus gini, beda. Ya, itu kebudayaan. Lah ini Kristen di barat dan di timur itu nyembahnya sama Yesus Kristus. Ya, larangannya juga sama. Kau bilang kebudayaan, saya rasa ada yang rusak di dalam otakmu. Maka saya katakan Kristen itu di barat maupun di timur sama. Ritusnya berbeda, puncak dari ibadahnya sama. Ya, jadi yang salah bukan saya, yang salah ada di dalam kepalamu. Budaya katanya. Saya nggak pernah lihat ada orang mengatakan tortor itu dasarnya dari Alkitab. Itu budaya. Ya, ada yang mengatakan, oh kita diajarkan untuk menortor. Dibukalah dulu Tortor 2 ayat 1 di Perjanjian Baru. Seperti itu. Sudah berapa lama saya? Orang Sumatera Utaranya, aku nggak ada aku dengar kayak gitu. Ya. Ayo kita buka Landak 2 ayat 1, landaklah kita semua Landak 2 ayat 1 TB2. Nggak pernah saya. Jadi kalau nggak tahu tentang Kristen jangan sok pinter. Ya. Nggak bisa mempertanggungjawabkan omonganmu, jangan naik. Saya di sini diskusi pakai data, nggak pakai data turun, ya. Ada-ada aja. Ini Komal dibuat untuk orang Kristen yang naik, bukan orang Kristen, kan bingung saya. Bang, benarkah sebelum salib dulu lambang Kristen adalah gambar ikan? Bisa jelaskan kenapa? Yes, benar. Itu namanya iktus. Nama ikannya iktus. Wa alaika shalom, Bang Bintang Daud. Saya kasih tahu nih. Kenapa lambang ikan supaya seperti ini? Itu ada hubungan dengan Yunus di perut ikan. Sebentar saya ambil pulpen saya supaya saya jelaskan. Yunus di perut ikan, pom pom pom, lo. Kenapa gambar ikan penggunaannya seperti ini? Nih, saya kasih ya. Saya balikkan kamera saya dulu. Putar ya. Seperti ini. Waalaikumsalam, Bang Lion of Judah. Iktus ya. Aduh, ambilkan pulpen Koko dulu, ada nggak di situ? Pulpen Koko mana ya? Ini Koko mau menjelaskan susah ini. Oh, oke, udah nggak jadi. Ada. Nih, lambangnya seperti ini. Ya, ini namanya iktus. Ya, iktus. Lambang iktus. Yunus di perut ikan pom. Kenapa lambang ini? Karena dulu ada masa penganiayaan terhadap orang Kristen. Jadi kalau kamu ketahuan orang Kristen, kamu akan dihilangkan nyawamu. Ya, jadi misalnya nih ada orang baru nih, ini orang Kristen ya. Ini orang Kristen ini, ya. Dia ketemu sama orang baru. Ya, sok-sok bahas orang Kristen nih, sok-sok bahas Kristen yang baru ini, ya. Apakah tujuannya untuk menjebak ini? Kalau ini ngaku dia orang Kristen kan bahaya. Nanti akan dieksekusi mati. Nah, jadi untuk tahu dia orang Kristen atau tidak, ya. Jadi dia bikin seperti ini. Dia tulis di tanah bentuknya seperti ini. Nah, si ini, dia menulis di tanah seperti ini ke arah ini. Kalau yang ini membalas dengan menggambarnya seperti ini, oh ini artinya orang Kristen. Tapi kalau dia misalnya ketemu sama orang, nih, dia gambar seperti ini, orang ini nggak jawab apa-apa, berarti ini bukan orang Kristen, hati-hati. Itu makanya lambangnya dulu ini, iktus. Ya, iktus. Tetapi setelah Kekaisaran Romawi menerima agama Kristen, penggunaan salib itu dominan. Makanya sekarang udah bisa pakai salib. Nah gitu ya. Sejak zamannya tobatnya Kaisar Romawi. Ya. Tapi sebelum itu ya seperti ini lambang kita. Ikan ini makanya maknanya dalam sekali, teman-teman. Ya. Maknanya ini dalam sekali. Ya, ini paham dari ikan itu tadi. Jadi apakah benar itu lambang Kristen sebelum salib? Yes, benar. Benar. Ya, ini namanya iktus. Seperti itu. Any question? Paham ya? Masih ada pertanyaan? Sudah jelas? Oh ya. Waalaikumsalam. Apa hubungannya iktus ke Yesus? Sama seperti Yunus yang 3 hari di dalam perut ikan, sama seperti anak manusia, yaitu Yesus yang disalib akan bersemayam di dalam perut bumi selama 3 hari. Itu maksudnya. Itu maknanya. Tanda Yunus. Sama seperti Yunus 3 hari di perut ikan, juga seperti Tuhan Yesus yang ada di dalam perut bumi selama 3 hari.
Itu maknanya. Kenapa dipakai lambang iktus? Kalau teman-teman pergi ke gereja-gereja Mesir, Koptik, ya di Koptik Mesir, Ortodok Koptik atau gereja-gereja Mesir, di bangku-bangkunya tuh banyak lambang iktus, bukan salib. Nah, yang unik ya, di pintunya ya, di bangku-bangku mereka itu pakai lambang iktus dia. Nah, seperti itu. Siapa ini? Jacob and Co. Oh, dia mau promosi pula ke akun saya. Oke ya. Asumsi, iya, asumsi bagi orang yang tidak pernah belajar. Ikan goreng Yesus juga ada loh, ada ya ikan goreng, tapi itu gak ada hubungannya sama ikan goreng. Ikan goreng adalah yang pertama kali dimakan oleh Tuhan Yesus ketika bangkit, dan madu. Ada madu, teman-teman, madu. Kalau teman-teman buka nanti teks aslinya itu pakai madu. Honeycomb, sarang madu. Dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunaninya. Ya, jadi dia bukan hanya memakan ikan goreng, tetapi dengan madu. Saya juga baru belajar itu. Bro, apakah Tuhan boleh harus? Bro, apakah Tuhan apa nih? Apakah Tuhan boleh harus? Apakah Tuhan boleh harus hidup dengan roh? Dan apakah Tuhan datang ke dunia harus berlahir? Emang Tuhan itu maknanya apa? Ini dari pertanyaan kamu, kayaknya kamu bukan orang Kristen. Soalnya dari pertanyaanmu, kamu ini nggak paham apa itu Tuhan dalam iman Kristen. Coba saya tanya sebelumnya, Tuhan itu menurutmu apa? Konfirmasi dulu deh, kamu Islam atau Kristen? Kalau kamu Kristen kok pemahamannya agak gitu? Coba saya tanya dulu, Kristen atau Islam? Karena dari pertanyaannya agak sedikit weird, aneh ya. Apakah Tuhan harus terlahir? Dia bilang seperti itu. Jadi kata lahir itu bukan merujuk kepada gelar Tuhannya, ya. Nah, itu udah salah, pertanyaannya udah salah, saya paham. Ayo kita lihat dulu, konfirmasi dulu. Coba, kamu konfirmasi dulu apa itu Tuhan? Atau dalam bahasa Yunani kurios, apa itu kurios? Nanti akan saya bukakan bahasa aslinya. Ya, oke. Seorang ibu menyembah anak, nggak aneh. Aneh bagi kamu yang nggak paham konsepnya. Bagi saya nggak aneh, biasa aja tuh. Ya, biasa aja tuh. Dan hidup saya sampai hari ini, ya, dalam hidup saya nggak aneh. Yang aneh itu bagi otakmu gitu loh. Bagaimana cara otakmu memandangnya? Kak, boleh orang Kristen nikah beda agama? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Seharusnya tidak boleh, tapi memang kita nggak bisa pungkiri ada beberapa yang mengizinkan kan. Tapi biasanya dengan syarat-syarat tertentu, ada yang bilang nanti, misalnya ada hitam di atas putih lah ya kan, anaknya nanti harus menjadi Kristen, bla 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 gitu. Tapi sebaiknya tidak usah, gitu ya, karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kita ini garam dan terang dunia, oke? Kita mengikuti Yesus yang adalah terang sejati, maka kita dituntut untuk hidup seperti garam dan terang dunia. Itu. Kalau mereka itu kegelapan. Tapi bang tapi kan terang bisa menerangi yang gelap-gelap bang. Iya kalau mau dia jadi terang. Masalahnya dia nggak mau jadi terang kan. Dia maunya kamu juga ikut sama gelapnya sama dia. Itu dia. Itu yang menjadi masalah. Nah, itu menjadi masalah ya. Yang jelas tertulis tidak boleh. Iya benar. Begini harus bertanya, apakah kalam itu tuh? Ayat berapa Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Oh itu Tuhan bukan Tuhan. Ya naik ke atas, kita bahas bahasa aslinya. Kalau kamu bisa bahasa Yunani. Ya. Yohanes 13 ayat 13 itu kurios bukan teos. Itu Tuhan. Ayo naik. Yang mau komentar seperti itu naik ke atas. Ya. Itu pun kalau kamu bisa bahasa Yunani. Ya. Saya sudah berapa kali jelaskan apa itu kurios, apa itu teos. Bang, coba jelaskan bagaimana arti keselamatan yang detail. Pulihnya kodrat manusia ke kodrat yang awal. Apa kodrat manusia yang awal? Hidup kekal. Bersatu dengan Allah. Ya, selamat. Tidak hangus. Kita percaya Allah itu adalah api yang menghanguskan. Kan saya sudah sering kasih ya contohnya ya. Kalau kamu adalah orang yang tidak percaya, kamu akan dilambangkan atau diperumpamakan seperti ranting. Tapi kalau kamu percaya, misalnya kamu percaya kamu adalah emas. Ya. Nah, jadi yang tidak percaya ranting, yang percaya emas. Oke, wajah saya, anggaplah wajah saya, ilustrasi aja. Wajah saya ini adalah Allah. Misalnya, ini contoh aja. Ini adalah api yang menghanguskan. Kalau kedua ini didekatkan bagaimana? Rantingnya pasti hancur, kosong, lenyap, hilang. Tapi kalau emas makin murni, artinya yang menghancurkan kamu sendiri adalah dirimu, bukan Tuhan. Jadi keselamatan yang bagaimana bang? Maksudnya, pulihnya kodrat manusia. Ya, pulihnya kodrat manusia seperti yang awal. Banyak sekali minta kohos sama saya ya, pansos-pansos ini. Mau ngajak saya co-host, mau ngerekam saya supaya nanti saya dilapor ke polisi, lalu tidak ada lagi yang menjelaskan kebohongan kalian. Tidak akan pernah. Saya sudah tahu taktik kalian. Kau pikir saya tidak tahu? Saya punya mata-mata, saudara. Itu ya, pulihnya kodrat manusia.
Sebab manusia pertama kali diciptakan kekal, oke? Maka ketika manusia kehilangan kekekalannya, Allah ingin memulihkan kodrat kita yang kekal tadi. Halo Son, kok baru live? Sakit saya selama ini, Kak. Ini juga belum terlalu fit sih, masih ada pilek-pilek dikit. Sama tulang saya belakang demam berapa kali, 1 minggu ya, lebih kayaknya. Tadi kita live di akun yang gede. Cuman tadi kena pelanggaran katanya karena saya mempromosikan JUDI. Tapi kan saya nggak ini. Oke. Shalom, shalom. Oke, ada pertanyaan lagi? Coba makan kacangnya nih, kok kayak mirip rasa kuaci ya, padahal kacang almond. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada, karena dia ada gula sama madunya. Bungkusnya gede amat sih, padahal isinya cuma dikit, kalau segini aja gitu. Baik, thank you teman-teman ya. Sudah sehat Son? Lumayan loh, lumayan. Kayaknya Son sebaya dengan Elia. Saya 1 tahun lebih di atas dia. Beda, saya tua setahun. Apa beda baptisan Yohanes pada Yesus dengan baptisan kita sekarang? Baptisan kita itu baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisannya Yohanes itu baptisan mikweh. Mikwehnya orang Yahudi. Baptisannya orang Yahudi. Mikweh namanya. Ya, ada mikweh. Coba nanti diketik di Google apa itu mikweh. Itu adalah baptisannya orang Yahudi. Formulanya ya bukan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena orang Yahudi nggak percaya kan gitu. Itu bedanya di situ. Ya, Kak siapa namanya? Kak siapa namanya? Kak Delwita. Bang, belajar mulu capek nggak? Capek sih pasti, ada capeknya. Tapi seneng, Kak. Karena gini, kamu misalnya mau menjelaskan sesuatu yang kamu tahu dasarnya enak loh. Gitu loh. Yang selama ini kamu nggak tahu, oh tahu gitu. Jadi nanti kalau kamu tahu, misalnya ada orang menjelaskan pengajaran yang salah, kamu akan kayak tertarik untuk menjelaskan, oh salah, ini yang benar gitu loh. Gitu. Makanya saya seneng, suka saya. Gitu. Capek sih pasti capek. Cuman tergantung cara kita belajarnya, ada dan caranya enak. Kalau saya biasanya sambil dengar musik atau sambil ini. Aku mau diploma aja mau nyerah, wah. Ya. Gitu ya. Kak, alisnya disulam tidak? Alami. Ini alami. Ngapain saya sulam alis ah? Ngabis-ngabisin duit itu sulam alis. Cowok sulam alis, cewek yang sulam alis. Alis saya ngikutin mama saya. Galatia 4 ayat 19 ini sudah saya jawab kemarin. Galatia 4 ayat 19 ya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Kenapa di situ Rasul Paulus kali katanya bersalin, Bang? Oke, saya kasih tahu. Buka bahasa aslinya. Ya. Buka bahasa aslinya. Kemarin saya sudah jelaskan di komanya Kak Siska ya. Saya lupa namanya. Ya, di sini pakai kata odino, oke, yang artinya I travail, yang sakitnya seolah-olah melahirkan, travail in birth, bukan giving a birth, ya, giving a baby, no, ya, jadi bukan giving a baby atau melahirkan, tidak, tetapi sini pakai kata menderita, yang menderitanya ini sakitnya ini seolah-olah seperti melahirkan, itu maksudnya, jadi bahasa alegoris, ya, seolah-olah seperti melahirkan, odino bahasa Yunaninya. Bukan melahirkan. Oke ya. Kalau dilahirkan kan ginomai, pakai kata ginomai biasanya. Ginomai bisa atau yang lain. Tapi ini nggak pakai kata itu. Dia pakai kata odino. Ya, teknomokos palin odino mekrisho porpote Christos en humin. Ya. Jadi bukan Rasul Paulus itu bersalin, tidak. Ya, tapi cuma saya ini ya. Saya nggak tahu apakah di ini. Coba ambilin Alkitab TB2 kok. Itu. Aku belum selesai banyak cek-cek juga sih. Thank you. Thank you yang udah tap-tap layar. Thank you juga yang udah kasih gift-nya. Tuhan berkati. Thank you. Examologis teto kiria oti agatas aleluia otis tondeona toeleo sabtu aleluia. Oke. Bahas SSY.
Mau panggil kokosan kan orang Batak karena ada darah Cinanya. Karena darah Cina orang kadang ada yang manggil koko, ada yang manggil abang, asal jangan dipanggil itu aja. Manggil anakku juga nggak apa-apa, asalkan sudah inang-inang ya, gitu. Jangan nanti masih ini. Waalaikumsalam. Thank you, Kak Frida. Bentar ya, kita bahas satu-satu ya. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yes, ya, secara kemanusiaan Bapa lebih besar daripada dia dong. Ya. Kalau dia sama besarnya seperti Bapa, kalau dalam hal kemanusiaannya ketika dia dilahirkan ke dunia, hancur bumi kita. Ya. Tapi kan kita percaya duinatur. Ya, kita percaya duinatur. Ini pentingnya memahami apa itu duinatur. Ya, duinatur. Waalaikumsalam. Ya. Sebagai manusia, makanya dia berdoa. Kalau kita mikirkan kok Tuhan berdoa kan gitu. Sebagai manusia dia berkata seperti itu. Bapa lebih besar daripadaku. Sebab dia bukan Bapa itu sendiri. Dia adalah perwakilan Bapa yang ada di bumi ini. Sebab Allah itu Esa, maka Esa pula lah dia yang menjadi manusia perantara kita dengan Allah Bapa, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi para rasul pun menegaskan Yesus itu adalah perantaranya. Sekarang kita baca Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 ya. Nih, saya kasih. Ciri-ciri nabi palsu, penjahat, kepala botak. Kolose 1 ayat 15. Nih saya bacakan ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke? Bukan dia adalah Allah itu langsung. Tetapi dia dikatakan adalah ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lalu kita buka Kolose 2 ayat 9. Tadi Kolose 1 ayat 15 ya dicatat. Sekarang kita buka Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian. Oke? Kalau terjemah lama kealahan. Ya sekarang keilahian sama saja. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian. Nah, jadi yang berbicara di bawah ini, yang di bumi ini jasmaninya. Ini sekaligus menegaskan lagi dia memang benar-benar punya jasmani. Ya, bagaimana mungkin jasmani itu sama besarnya sama yang roh? Ya nggak sama, jasmani bukan roh, roh ya bukan jasmani. Ya, itu maksudnya ya. Host manuskrip tertua PB bahasa Aramaik atau bahasa Yunani. Aramaik itu dari abad ke-5. Besita. Abad ke-5. Bang Son mengimanai rapture gak? Jelasin dong bang. Sorry ya teman-teman, saya itu beriman ortodoks. Kita di ortodoks tidak percaya rapture. Kita percayanya kebangkitan. Kebangkitan tubuh. Ya. Kalau rapture itu adalah teologinya Protestan. It's okay. Ya. Waktu itu saya mendengar waktu ada perdebatan antara siapa? Pak Bom Bom sama Elia ya. Elia itu bahas, itu pemahamannya ortodoks ya, Elia. Pak Bom Bom itu Protestan sudah pasti. Mereka berdebat ini. Ada miripnya, ada samanya. Mungkin hanya penggunaan istilah yang berbeda, rapture dengan pengangkatan. Kita nggak percaya rapture ya. Itu teologi Protestan. Makanya saya nggak bahas di sini. Karena itu kan eskatologi. Pasti kalau yang namanya eskatologi jatuhnya kan ke ini. Ke penafsiran masing-masing gereja. Makanya saya lebih fokus membahas tentang Kristus. Terkhusus yang Tritunggal ya. Kalau Tritunggal kan kita debat satu sama lain gitu. Ya. Bang, bahas mengenai filioque. Aduh, saya bukan Katolik ya. Saya tidak percaya filioque. Saya bukan Katolik, tapi filioque itu adalah pandangan gereja barat khususnya Katolik Roma yang mengimani Roh Kudus juga berasal dari Sang Putra. Makanya aku percaya pada Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi Hidup yang keluar dari Bapa dan Putra. Nah, itu filioque. Kalau di ortodoks kita nggak pakai filioque. Ya, kita pakai naskah aslinya. Aku percaya akan Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi Hidup yang keluar dari Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak dipuja, dimuliakan, disembah dan dimuliakan. Kita nggak pakai filioque. Karena kita merujuk 1 Korintus 8 ayat 6. Yaitu Bapa adalah Sang Sumber. Memang dia mengutus melalui putranya, tetapi Roh Kudus ini berasal dari Sang Bapa. Gitu ya. Bang, bagaimana dengan Sabat? Sabat itu hari Sabtu jatuhnya, Sabatnya orang Yahudi, Sabtu. Ya, Yom Sabat itu jatuhnya Sabtu. Bahas Kristen progresif itu kalau saya ditanya Kristen progresif adalah Kristen yang tidak ada aturan. Ya.
Kristen yang terlalu bebas pemahamannya, beberapa ada yang sesat. Contohnya sesatnya apa bang? Oh kalau kamu bukan orang Kristen pun kamu bisa selamat asalkan kamu baik. Nah, karena itu salah itu. Karena perbuatan baik itu bagaikan kain kotor di Alkitab. Ya. Jadi keselamatan tidak ada di dalam nama Yesus. Di luar dari dalam nama Yesus. Ya, makanya keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Kalau kamu nggak percaya Yesus ya nggak selamat. Gitu ya. Contohnya ketika Tuhan Yesus disalibkan dengan 2 orang penjahat, di kiri itu kalau kamu memang anak Allah, tunjukkan dong, turun dong, buktiin dong. Nah, itu kan sama kayak pertanyaan Bani Kedar zaman sekarang. Sedangkan yang di sebelah kanan itu berkata, ingat aku kalau engkau datang dengan kemuliaanmu. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah itu dia. Ya, jadi yang menyelamatkan kita adalah belas kasihan dari Allah, kasih Allah itu sendiri dan iman kita, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi seolah-olah kalau Kristen progresif ini saya lihat, kamu berbuat baik supaya kamu selamat, salah ya. Orang Kristen bukan berbuat baik supaya selamat. Orang Kristen itu berbuat baik karena sudah selamat. Oke, karena sudah selamat. Jadi kamu berbuat baik karena kamu sudah selamat, bukan berbuat baik untuk apa? Untuk selamat. Kalau ada orang mengatakan berbuat baik untuk selamat, artinya kamu sogok Tuhanmu. Orang Kristen nggak percaya Tuhan yang bisa disogok. Ya, tetapi karena kamu telah diselamatkan, maka lakukanlah keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu. Di ayat Alkitab dikatakan, ya, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kamu sudah selamat dong. Makanya Allah mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Bukan kerjakan kebaikanmu supaya kamu selamat, tetapi kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kamu sudah selamat. Gitu. Itu yang saya suka ya, yang saya buat bangga jadi orang Kristen. Orang Kristen sudah selamat makanya berbuat baik. Gitu ya. Makanya kan sama kayak lagu apa ya, persembahan kami. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Tapi lagunya itu kan ini tidak seberapa gitu kan. Pokoknya makna lagu itu sebenarnya kan yang saya kasih ini sebenarnya nggak seberapa dengan kuasa yang kau beri sama aku Tuhan. Tapi aku tahu ketika aku memberi kau itu senang gitu loh ya. Nah, kayak gitu. Sama. Karena kita sudah selamat maka kerjakan keselamatan itu. Karena itu yang senang. Karena itu Tuhan senang. Bukan kamu buat itu supaya kamu selamat, enggak ya. Justru karena kamu sudah selamat, gimana supaya Tuhan senang, ya lakukan keselamatanmu. Gitu. Kalau dia berbuat baik karena ajaran Alkitab gimana? Kalau dia berbuat baik karena ajaran Alkitab, dia Kristen enggak? Kalau dia beriman Kristen ya pasti dia selamat. Dia percaya enggak dia selamat? Ya. Kalau Kristen yang benar dia percaya sudah selamat. Saya percaya enggak selamat? Yes, saya percaya saya selamat. Karena saya percaya saya selamat, saya percaya saya sudah selamat nih. Ya, tinggal nunggu akhirnya aja, tinggal nunggu kapan baterai saya habis, lalu dibuang, dimasukkan ke dalam tanah. Ya, tinggal nunggu itu saja. Nah, di selang-selang saya nunggu itu ya saya harus berbuat baik. Ya, saya berbuat baik, gitu. Iman tanpa perbuatan, yes, iman tanpa perbuatan mati, sia-sia benar. Ya kan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Jadi orang Kristen itu ada 3 poin di sini. Yang pertama, apa yang kita kasih itu tidak sebanding dengan Allah yang berikan kepada kita. Ya, yang kedua, ini menyenangkan hati Allah. Oke, menyenangkan hati Allah. Gitu. Yang ketiga, apa namanya? Namun ingin memberikan sukacita karena aku tahu menyenangkan hati Allah. Apa namanya? Inilah sama seperti ketika seorang wanita tua yang memberi semua uangnya ya kan? Ya, dia memberikan semua hartanya. Senang nggak? Senang Tuhan Yesus. Ya, senang Tuhan Yesus ketika melihat itu.